2811307 dengan judul Proposal Skripsi, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 10 di MA Al-Tihad Al-Islamiyah NWDI NIPAH. Baik, mungkin kita tidak lama-lama, nanti Pak Julkarnain bisa langsung presentasi maksimal 10 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan diskusi. Seperti itu mungkin ya Ibu Inai. Oke, saya silahkan ke Pak Julkarnain. Tempat Eh, ya, silakan. kita share anunya ya, PTT-nya Bu ya. Ya, silakan Pak. Kita coba tadi. Udah kelihatan Bu apa belum? Nggak, hanya ini bisa buka ya. Kalau di saya masih loading, Pak. Iya, kami, di saya juga belum terlihat. Bisa dibuka nggak Pak? Barangkali yang satunya, yang PPT itu, Yang ini PP. kan, ini kan bentuknya agak beda kayaknya. PDF ya. Coba yang itu bisa nggak? Masih loading ya. Bagaimana Bu Inai? Apakah tetap pakai PPT atau kita lanjut aja? Kita lanjut saja boleh ya, kan Gimana PPT-nya kelihatan juga Bu? sudah dikirim ya melalui WA. Ya Assalamualaikum baik. Ya, warahmatullahi silakan boleh wabarakatuh. dilanjut Saya saja. Zulkarnain, mahasiswa PJ. Ya lain ini dia sudah jadi video ini Bu. Ini di kami belum terlihat Pak. Mungkin dilanjut aja tanpa share screen juga nggak apa-apa. Kami sudah membaca PPT-nya. Oke. Silakan Bapak lanjut aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu pembimbing pertama, Ibu Dr. Inatul Ummah, MPD, pembimbing kedua, Ibu Istiqamah MPD, selaku pembimbing proposal skripsi saya. Semoga pada hari ini kita berjumpa dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Rabbal alamin. Eh, Pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan proposal skripsi yang saya ajukan ke Ibu pembimbing, yaitu dengan judul efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di MA Al-Ittihad Al-Islamiyah NWDI NIPAH. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan media pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islamiyah, dan mengingat begitu pentingnya media pembelajaran itu diberlakukan untuk mengetahui sejauh mana bisa memberikan dampak wawasan bagi dunia pendidikan, terlebih-lebih dalam dunia pendidikan yang ada di
madrasah yang kami lakukan atau teliti. Kemudian latar belakangnya yang latar belakang daripada proposal skripsi kami ini adalah mengingat bahwa walaupun pendidikan agama itu sudah terintegral, sudah di apa namanya berkolaborasi dengan pendidikan kebudayaan, tapi dalam penilaian mereka masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki untuk apa namanya pendidikan selanjutnya, pembelajaran pendidikan selanjutnya, baik untuk bagi gurunya, bagi siswa dan bagi pemangku kepentingan di madrasah atau pendidikan tersebut. Fokus penelitian ini yaitu saya fokus untuk menganalisis efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentu dengan melakukan nanti perbandingan-perbandingan antara dampak atau hasil yang dilakukan dengan menggunakan PowerPoint atau dengan pembelajaran secara biasanya atau tradisional. Kemudian rumusan masalah penelitian ini tentu menghadirkan beberapa pertanyaan di proposal saya, yaitu diantaranya sejauh mana efektivitas penggunaan media PowerPoint, kemudian sejauh mana pula dampak daripada pembelajaran PowerPoint itu yang dikuasai oleh gurunya atau yang dampak hasil dari pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang diberikan pembelajaran lewat pendidikan agama Islam lewat PowerPoint. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar siswa di pendidikan agama Islam. Pertama, kami mengidentifikasi pengaruh penggunaan PowerPoint terhadap motivasi belajar siswa, kemudian menganalisisnya, kemudian membandingkan hasil dengan menggunakan media PowerPoint dan secara tradisional. Tidak lupa juga nanti diharapkan kami menemukan faktor-faktor yang bisa berkontribusi terhadap efektivitas pembelajaran tersebut. Kemudian manfaatnya tentu akan berdampak manfaatnya kepada si pendidik itu sendiri, kepada si siswa atau perancang pembelajarannya atau penyusun kurikulumnya, dan juga manfaat penelitian itu bermanfaat juga bagi saya selaku peneliti, yang mana nanti kalau pendidik bisa menjadi acuan untuk memilih media yang tepat untuk melakukan pembelajaran. Kalau untuk siswa itu nanti diharapkan dapat memberikan atau dapat pengalaman dari apa yang mereka pelajari. Kemudian kalau untuk pemangku atau penyusun kurikulumnya nanti bisa lebih relevan atau lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, karena bukan hanya PowerPoint saja, tetapi yang kami lihat setelah kami turun berkunjung silaturahmi, hanya gurunya bisa menguasai PowerPoint. Sejauh mana nanti di sebagiannya, atau kami lihat juga di madrasah tersebut juga tersedia sudah alat teknologi yang cukup canggih gitu. Nah, kemudian nanti juga penelitian ini bermanfaat buat saya, buat si peneliti,
untuk penelitian selanjutnya jika untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Kemudian metode yang saya gunakan atau kami gunakan adalah metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentunya melewat teknik wawancara, observasi kelas atau analisis dokumen di Madrasah MA Al-Ittihad Islamiyah Indonesia. Dan lokasinya, kenapa kami pilih lokasi MA Al-Ittihad Al-Islamiyah NWDI NIPA? Karena madrasah ini menggunakan institusi pendidikan agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, untuk itu maka kami mengambil tempat itu sebagai tempat penelitian dan juga di sana juga sudah menggunakan berbasis teknologi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sudah ada alat-alat teknologi yang sangat canggih seperti papan elektronik ya, papan yang layar sentuh itu. Kemudian dan diharapkan nanti memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sana. Nah, jadwal penelitian yang saya tuangkan di sana sebenarnya 6 bulan gitu. Tetapi karena mungkin ibu dosen sudah tahu dari jurusan, maka itu hanya sebatas jadwal yang saya tuangkan itu secara normalnya lah gitu, penelitian yang seperti biasa yang kami atau setelah kami baca buku-buku referensi. Nah, demikian Bu dosen, ibu-ibu dosen yang saya hormati, yang muliakan, yang bisa saya presentasikan dari proposal skripsi saya mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar di Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islamiyah NWDI NIPA. Semoga saya berharap penelitian ini memberikan kontribusinya nanti dan mudah-mudahan bisa lancar, bisa terbentuk menjadi skripsi. Demikian Ibu dosen yang saya muliakan, saya hormati, dan selanjutnya saya siap menerima perbaikan dari Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zulkarnain, terima kasih sudah memaparkan proposal skripsinya. Dan sebelumnya saya ucapkan atau kami ucapkan selamat dulu. Bapak sudah sampai di tahap ini. Semoga nanti semangatnya tidak pernah pudar ya Pak. Selalu seperti ini gitu ya sampai selesai. Baik, Bu Inaya, punten mau izin saya duluan karena Enggak, 9.30 ada kegiatan di fakultas. Baik, enggak silakan. terima kasih Ibu Dr. Inaya. Oke, langsung saja Pak Zulkarnain. Mungkin ini hampir mirip aja juga sama ketika bimbingan. Jadi memang masih ada beberapa yang perlu. Saya catat ini kemudian. Samakan semua bisa. Biar mudah, ini aja Pak dalam kurung nama akhir, koma tahun. Misalkan mau diseragamkan semua. Kalau bagusnya kan pakai reference manager ya, jadi pakai Mendeley dan sebagainya. Tapi udah diituin aja, dikonsistenkan saja. Jadi nama akhir, koma tahun misalkan. Kalau yang Bapak di dalamnya beragam, ada yang namanya tiga kata, ada yang dua kata, ada yang pakai koma, ada yang pakai tahun, ada yang pakai halaman. Jadi tidak konsisten. Itu dikonsistenkan aja, tulisnya di dalam kurung nama akhir, koma tahun. Untuk body note. Kemudian seperti pada bimbingan dengan saya bahwa sebenarnya latar belakang masalah itu bukan asumsi, tapi data dan fakta.
Nah, kebetulan tadi saya lihat tuh masih banyak beberapa asumsi ya Pak ya. Masih beberapa asumsi tapi datanya kurang kuat. Misalkan di sini tidak ada eh, sebenarnya masalahnya apa sih sehingga ini penting untuk diteliti atau apa sih keunikannya dari apa namanya penelitian ini sehingga kita itu perlu meneliti dan orang-orang itu tertarik untuk membaca penelitian ini. Sini saya belum melihat. Nah, nanti mungkin bisa saja Pak masukan bisa diceritakan dari awal kenapa eh, penting untuk menerapkan atau adanya media pembelajaran PPT ini, misalkan. Bapak ceritakan dari media pembelajaran tradisional, misalkan. Pada tahun berapa, misalkan pembelajaran itu dengan tradisional, sehingga menyulitkan atau tidak mudah ditangkap oleh siswa dan sebagainya. Atau membuat bosan dan tidak efektif di kelas. Kemudian ada terobosan baru nih, misalkan. Salah satunya adalah dengan media pembelajaran PPT. PPT ini mampu meningkatkan efektivitas dan sebagainya gitu, Pak. Jadi di awal latar belakang mungkin bisa ditarik dulu kenapa bisa penting pembelajaran media PPT ini. Bapak bisa membandingkan dengan media pembelajaran tradisional. Ya, Pak. Bisa dipahami, Pak? Iya, Intan? soal. Oke. Itu mungkin nanti ditambahkan aja di awal. Kemudian eh, kalau bisa yang tadi Bapak sebutkan di MA NWDI NDWI ini PAH ini. Nah, tadi kan ada hal yang menarik kata Bapak tuh karena sekolah ini selain di bawah naungan Kemenag, tetapi sudah berbasis teknologi. Oke. Tadi ada papan apa dan sebagainya. Nah, itu saya belum melihat data itu di latar belakang, belum ada ya Pak ya? Belum dikirimkan, belum di. Nah, ya, sebaiknya itu dimasukkan karena itu menjadi daya tarik untuk diteliti gitu. Jadi orang yang pembaca itu dia jadi tidak bertanya-tanya kenapa seperti itu di MA tersebut karena MA tersebut sudah berbasis teknologi, sudah mempunyai A, B, C gitu. Sehingga tertarik untuk diteliti gitu, Pak. Oke. Ini saya apa namanya masukannya saya sharekan aja dulu sekalian nanti untuk bimbingan biar ada perbaikan. Itu ya. Kemudian di paragraf 4 itu ini konsep yang tadi saya bilang kalau di latar belakang itu sebaiknya data dan fakta. Tapi Bapak di latar belakang itu di paragraf 4 itu pengertian seperti mana? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu guru dan bla bla bla. Itu adalah konsep bukan bukan apa ya, bukan data ataupun fakta gitu. Sebaiknya di sana data dan fakta. Kemudian di paragraf 4 juga di sini tidak ada sumber, tidak ada body note-nya. Mungkin nanti kalau memang mau tetap itu dikuatkan dengan data dan dikasih ini dari mana Bapak ngutipnya. Kemudian langsung ke tujuan rumusan masalah mungkin ya. Nah, di tujuan rumusan masalah itu harusnya disesuaikan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah Bapak itu kan ada 4. Penggunaan, kemudian, maaf, ada penggunaan, kemudian ada pengaruh, ada perbedaan, dan faktor. Tetapi di tujuannya, Bapak menuliskan pengaruh, dampak, hasil, dan faktor. Ini tidak relevan, tidak sesuai gitu ya Pak. Jadi mohon disesuaikan aja dengan rumusan masalah. Ketika nanyanya hasil, maka di tujuan juga hasil. Tetapi kalau nanyanya dampak, maka tujuannya juga harus dampak seperti itu. Karena dampak dan hasil ini sebenarnya saling keterkaitan tapi berbeda. Hasil ini adalah ketika kita berproses, hasilnya langsung keluar. Tetapi kalau dampak minimal harus 5 tahun. Kita melihat dulu sudah berdampak atau belum gitu. Jadi nanti Bapak harus memilih katanya hasil atau dampak.
Kemudian di situ ada perbedaan atau pengaruh. Ini disesuaikan aja antara rumusan masalah dengan tujuan. Kemudian di teknik penulisan ini dirapihkan lagi ya Pak, terutama dalam tinjauan pustaka masih tidak konsisten. Kalau memang mau pakai huruf dan angka di dalam subbabnya, ya silakan pakai huruf dan angka seterusnya ke bawah. Jadi tidak hanya judul saja tanpa huruf ataupun angka. Gitu. Ini teknik penulisan saja. Kemudian di penelitian terdahulu itu nanti dirapihkan juga. Jadi misalkan satu penelitian itu satu paragraf gitu. Jadi tidak numpuk seperti itu, tidak terlihat penelitian pertama, kedua, dan ketiganya. Itu dirapihkan saja. Kalau memang boleh, ditambahkan lagi dua penelitian terdahulu yang meneliti tentang PowerPoint ataupun media pembelajaran. Kemudian di kerangka berpikir, itu nanti bisa ditambahkan bagan sesuai dengan template. Di sini belum ada bagannya ya Pak ya. Belum ada bagan kerangka berpikir. Nanti ini mohon ditambahkan di sini. Yang sesuai dengan di template, Kemudian di gimana Pak? yang sesuai dengan di template yang dikirim. Enji Pak. Di situ kan ada bagan ya Pak ya. Ya, Nanti yang Bapak deskripsikan, narasikan itu dikasih aja bagan. Kemudian sedikit aja dari metode penelitian. Baiknya itu pakai buku penelitian. Jadi bukan dari jurnal ataupun dari skripsi, langsung aja dari buku Sugiono kah, dari buku Creswell kah, atau buku siapa yang menulis tentang metode penelitian. Terus di sana sebaiknya sih ditambahkan dulu. Jadi pengertian-pengertiannya baru Bapak tambahkan seperti ini. Jadi kayak misalkan informan. Bapak misalkan menuliskan bahwa dalam penelitian ini teknik menentukan informannya memakai snowballing atau purposive gitu. Sehingga didapatkan data sebagai berikut yang Bapak tulis itu gitu. Jadi biar nggak langsung nanti pasti ditanya, Bapak teknik penentuan informannya apa? Snowballing kah atau purposive kah gitu. Itu harus kita harus nanti bisa bisa menjawab gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Ini mohon maaf saya ngebut ya Pak, ya. Karena ada kegiatan di jam 9.30 sebenarnya dengan dekanat mau ke rektorat gitu ya Pak. Jadi nanti mungkin dilanjut dengan Bu Inai dan saya mungkin mengikuti sambil mengikuti kegiatan yang lain. Ada yang mau dikonfirmasikan Pak? pertama terima kasih atas sedikit koreksi dan bimbingannya Bu. Yang kedua, dan mungkin faktor umur gitu. Kadang-kadang lupa apa-apa kita WA kawan-kawan saja Bu ya gitu. Apa ya Pak? Nanti saya kasih catatannya juga ke Bapak mungkin ya via WA. Saya kasih. Ini saya cuman Bapak semangatnya sudah bagus, sudah luar biasa. Di antara bimbingan yang lain Bapak yang tercepat. Saya kira itu modal untuk Bapak segera lulus ya Pak ya. Bisa lebih cepat lagi nanti skripsinya dan sebagainya. Dan proses-proses masukan ini nanti sambil berjalan saja, nggak apa-apa kayak gitu. Kami memaklumi, saya hanya menjalankan tugas memberikan masukan-masukan ini sesuai dengan apa namanya template dan sebagainya gitu ya Pak. Oke, baik saya kira cukup ya Pak dari saya. Silakan nanti bisa diperbaiki dan kita akan lanjut dalam bimbingan selanjutnya. Siap. Baik, kita lanjut mungkin ke Bu Dokter Inayah. Ini Bu Dokter mungkin sedang keluar dulu atau sedang ke belakang. Oke, Bu Dokter Inayah. Oke, sepertinya lagi ke belakang. Kita tunggu saja ya Pak ya.
Dokter Inaya, silahkan. Saya Duh, sudah. maaf Mbak. Tadi tadi Maaf. ke toilet dulu sebentar. Sudah, saya sudah. Nanti mungkin mohon saya ini ya izin mau ke Pusdikom sama ke rektor. Baik-baik. Ya, nanti. Siap. Terima kasih, Bapak. Selamat ya bisa sampai Kita hari. foto dulu kali ya Mbak ya. Oke, kita foto dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, nanti saya share. Baik. Terima kasih Mbak Isti. Sama-sama, Mbak Inaya. Ya, saya kira saya cukup. Saya boleh live Boleh, boleh kita silakan. bawa laptop ke sananya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Dokter ini. Ya, terima kasih Mbak Listi. Bapak Zulkarnain, Nggih, Bu. Bapak di sini saya ada satu masukan ya Bapak ya. Ya. Tapi sebelum saya memberikan masukan, saya mau bertanya dulu nih Pak. Ini judul ini apakah menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif Pak? Kualitatif, Apa Pak? kualitatif. Kualitatif. Ya. Nah, boleh saya minta dijelaskan seperti apa yang akan Bapak rencanakan pada metode ini, sesuai dengan metode ini? Ya, kalau yang sesuai dengan metode kualitatif yang saya pahami yaitu pertama dengan mengadakan apa namanya observasi, kemudian eh, wawancara dengan pihak tempat peneliti, kemudian kita analisis dokumennya dengan menyiapkan apa namanya angket atau pertanyaan tertentu untuk siswa dan guru-guru yang eh, mengajar di madrasah tersebut. Itu. Baik, jika Bapak menggunakan angket, itu tidak bisa pakai kualitatif, Pak. Nah, di sini di rumusan masalahnya yang saya lihat, yang punya Bapak, itu rumusan masalah kuantitatif, Hmm. di mana Bapak nanti akan memberikan soal kepada siswa kalau dilihat situ. Lalu rumusan masalah itu kan Bapak kan hasil belajar ya, tapi kok yang ditanyakan motivasi. Jadi memang belum tadi masih perlu revisi di bagian ini karena rumusan masalah itu Pak adalah jantungnya penelitian. Ketika rumusan masalah tidak sesuai dengan metode yang dipakai, jadi misalnya kayak Bapak mau bernapas nih, bernapas kan membutuhkan jantung dan paru-paru ya Pak. Ketika dua jantung dan paru-paru ini tidak konsisten, itu kan kolaps. Akhirnya salah ya Pak ya. Nah, jadi saya memberi masukan kepada Bapak, apakah Bapak mau mempertahankan pertanyaan penelitian atau mau mempertahankan metodenya? Saya mau memberikan Bapak pilihan, yang mana Pak yang mau Bapak pertahankan? Pertanyaan penelitian biarkan seperti itu, tapi metodenya diubah menjadi kuantitatif, atau kita ubah pertanyaan penelitiannya agar bisa menjadi metode kualitatif. Yang metode kualitatif karena metode Jadi tetap kualitatif mempertahankan metode ya. ya kalau bagi saya metode Ya, kualitatif ini sukar saya bisa terima hitung-hitung itu Mas. suka. Baik. Nah, jika seperti itu, mohon dicatat Bapak ya. Ini ada alternatif pertanyaan yang saya berikan. Jadi ini nanti akan cocok untuk metode Bapak, gitu Ya. ya. Yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana penggunaan PPT? Oke. Ya, nanti di kalimat selanjutnya bisa Bapak isi sendiri ya. Jadi bagaimana penggunaan ya. Kemudian yang kedua, apa persepsi siswa terhadap penggunaan PPT? Apa persepsi siswa terhadap penggunaan PPT? Ya. Oke, yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas? Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas PPT untuk meningkatkan hasil belajar? Nah, jadi ini ada tiga pertanyaan, cukup tiga saja Bapak ya. Jadi yang mana pertanyaan nomor satu ini bisa dijawab dengan lembar observasi.
Ya, pertanyaan nomor 1 bisa dijawab dengan menggunakan lembar observasi. Pertanyaan nomor 2 itu bisa dijawab dengan wawancara kepada siswa. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bisa dijawab dengan observasi dan analisis teori-teori. Ya, analisis teori dan bisa wawancara terhadap guru atau kepala sekolah. Itu ya Pak ya. Jadi nanti setelah sempro ini, saya harap Bapak memperbaiki masukan-masukan dari Bu Isti, kemudian ada juga masukan dari saya mengenai rumusan masalah, dan nanti saya minta sudah terlampir tuh Pak lembar observasi, lembar wawancaranya ya. Jadi nanti sudah siap untuk ke lapangan gitu Pak ya. Nanti itu saja. Ada pertanyaan Bapak? Ya, satu Bu, masalah tadi Ya. rumusan masalah, kan itu rumusan masalah itu harus sesuai dengan apa namanya? Oh ya, tadi pada pembimbing kedua tadi rumusan masalah itu harus Tujuan. dengan Jadi tujuannya. tujuannya Ya, bukan rumusan, tapi tujuan. tujuannya Jadi tujuan. tujuan itu harus mengikuti rumusan Rumusan. masalah. Ketika rumusan masalahnya hanya ada 3, berarti nanti tujuannya Bapak buat 3. Dan jangan ada kata-kata lain. Jadi tujuan itu seperti kalimat pernyataan dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan kalimat tanya ya Pak ya. Ya, Kalimat tanya. Nah, sedangkan tujuan itu pernyataan. Jadi hampir mirip kata-katanya. Bedanya bukan bertanya, tapi pasti tujuannya. Ya tujuannya berarti menggunakan PPT untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. iya. Tujuan itu pernyataan dari Ya. rumusan masalah itu. Itu Bu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak? Sebelum saya tutup? Ya, kalau masalah yang ini mungkin ya, saya rasa cukup Bu dosen. Tapi Ya. lebih sekali nama saya juga mohon nanti kalau saya sering bertanya Bu dosennya nah, Ya. gitu seperti itu. Karena Ya, silakan. bagi saya kalau kurang bertanya kurang paham Bu gitu seperti itu. Betul, betul. Nah, ada satu lagi pertanyaan besar bagi Bapak nanti. Ini persiapan Bapak nanti untuk sidang. Ini, Jadi saya itu mau Bapak itu berpikir dari sekarang, ya. Bapak merenungkan ketika PPT ini sudah efektif, lalu apa? Pasti ada pertanyaan itu nanti. Jadi kalau sudah efektif, terusnya kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itu pasti kan kayak seolah-olah judul kita ini bukan hal yang penting. Nah, jadi Bapak tolong pikirkan, renungkan, dalami. Setelah ini tuh kalau sudah efektif gimana ya? Apa dampaknya? Kenapa ya? Nah, itu nanti akan dipertanyakan gitu ya, Pak ya. Karena kan kelihatannya kan judulnya sederhana sekali. Tapi ketika Bapak sudah sampai berpikir kenapa, kalau sudah efektif bagaimana nantinya apanya. Nah, itu Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dibulak-balik oleh penguji nanti, gitu ya Pak ya. Baik, satu itu Bu. saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar wabarakatuh. dulu Bu. Ya Bu. Ya, 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 saya minta nasihatnya dari Bu Dokter apa dan langkah ya. bagaimana supaya bisa maksimal saya lakukan penelitian itu untuk menjadi skripsi yang baik gitu. Ya, jadi pertama Bapak harus mempelajari metodenya ya, metode penelitiannya. Jadi kualitatif kan banyak jenisnya ya Pak ya. Jadi benar-benar harus terpatri dalam Bapak itu jenis yang mana yang Bapak mau pakai. Ya, yang sesuai dengan apa rumusan masalah. Jadi pertanyaan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu yang Bapak buat nanti kira-kira cocoknya di bagian kualitatif yang mana. Nah, itu kalau yang mana itu kan otomatis Bapak harus paham dulu kualitatif itu seperti apa. Jadi minimal Bapak punya satu saja buku metode penelitian yang membahas mengenai kualitatif yang dalam seperti itu. Mungkin kalau yang bahasanya bisa kita pahami dengan mudah, saya bisa rekomendasikan Imbab Sugiono. Gimana? Kalau udah level yang agak lebih tinggi, mungkin Creswell seperti itu, Pak. Jadi salah satu saja Bapak punya, Bapak perdalami, sehingga nanti pada saat proses penelitian, pada saat menjawab pertanyaan, Bapak tuh sudah tahu di mana sih letak kekurangan, kelebihan penelitian yang Bapak punya. Terima Itu kasih. saja, paling Nasihatnya, Bu. nasihat dari saya.
Ya, baik. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.